Saya Ageng Sulistiana, founder CV Indigo Sejahtera Sidoarjo. Saya memulai usaha pada tahun 2006-2007. Pada waktu itu kapasitasnya masih sangat terbatas. Bisa dibilang sehari kerja, 3 hari libur, 1 hari belum sampai 1 sak. Dengan perkembangan usaha kami menunjuk beberapa distributor untuk penjualan. Kita meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari produk yang kami hasilkan, sehingga dari tahun ke tahun alhamdulillah penjualan naik sangat tajam. Pada akhir 2022 kami memulai ekspor. Sampai hari ini kita udah dapat kontrak ekspor yang melebihi kapasitas. Kapasitas kita sehari kurang lebih 2,6 ton per hari. Jadi nilai plus yang kami suguhkan untuk menunjang pemasaran adalah bahwa produk kami adalah spesifik. Misalnya mie sayur, itu adalah potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena berbasis mie sehat. Kebetulan kami juga pionir di tahun 2006 itu, sebelum yang lain ada produk mie sayur. Kami yakin baik mie telur yang sehat maupun mie sayur yang sehat, pangsa pasarnya akan semakin bertambah baik dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini kami pekerjaannya adalah para tetangga sekitar, setidaknya 1 desa. Ada beberapa yang di lain desa, kurang lebih jumlahnya 74 orang. Untuk skillnya dari mereka, memang kompetensinya kita tidak secara spesifik, tapi kami percaya dengan training mereka bisa melakukan pekerjaan standar aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat KUKM? Ketemu lagi Tika Sulistia di Sinobar Sinau Bareng dengan narasumber yang luar biasa tentu saja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita mau belajar bareng narasumber yang ini produknya tidak semua orang punya ya. Saya baru beberapa kali inilah, ada 2 atau 3 kali ini saya menemui mie gitu ya, mie produknya. Nanti saya akan kenalin, tapi sebelumnya belajar kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana inovasi dan tantangan untuk memproduksi atau bisnis mie, dan mie-nya ini bahannya beda dengan yang lain, dari lokal ke global karena produknya ini sudah ekspor ya sobat KUKM. Oke, saya mau kenalin langsung aja. Ini di depan saya ada Pak Ageng Sulistiana, founder dan owner dari CV Indigo. CV Indigo ini produknya adalah mie telur dan mie sayur. Nah, itu dia. Dengan nama merek atau brandnya Zumami. Nah, kalau ada yang sering atau bahkan pernah merasakan dan beli, nah ini ownernya ada di depan saya. Apa kabar Pak Ageng? Baik. Waduh, terima kasih sudah rawuh di sini untuk bisa sharing dan berbagi, belajar bareng sama sobat KUKM yang di rumah. Yang siapa tahu hari ini juga baru saja merintis usaha dengan produk yang sama ya. Nah, ini belajar dari ahlinya karena ini produknya sudah ekspor, bahkan ada beberapa konsep pemasaran yang nanti mungkin bisa ya kerjasama atau kolaborasi dengan sobat KUKM semuanya yang ada di rumah. Oke, Pak Ageng, ini mie bukan sembarang mie ya, tadi sudah disebutkan mie telur. Kalau mie telur mungkin bentukannya banyak gitu ya. Kemudian dan mie sayur, nah ini yang unik. Tapi sebelum kita ke sana, kenapa kok ada mie telur dan apa yang bikin nilainya lebih daripada yang lain, nanti kita cerita. Tapi sebelum itu gimana, boleh sharing dengan sobat KUKM semuanya yang ada di rumah dulu awalnya gimana, mulai dari tahun berapa ini, dan ceritanya bagaimana bisa, oh ya wes aku fokus di permimian aja deh gitu, lebih
lebih segmented ya penggemar mie. Dan kalau waktu Imlek, baru saja kita Imlek ya kemarin, waduh nih mie-nya pasti laku. Karena jangan yang Chinese tuh pasti cari mie kalau Imlek ya, supaya panjang umur. Kalau makan mie itu supaya panjang umur gitu. Oke Pak Agung, gimana dulu ceritanya sampai bisa memutuskan untuk memproduksi, membuat usaha atau bisnis di produk yang mie? Baik Sobat KUKM, saya memulai mie ini di 2006. Ya. Tapi sebetulnya sebelum itu saya udah mencoba banyak usaha yang lain. Mulai jualan biskuit, hafalan. Pernah ya Pak? Kerupuk bontosan, ya itu pernah juga. Terus membuat waktu itu belum ada teh sisri ya, berarti tahun 2001-an mungkin. Iya. Itu membuat teh instan, jahe instan, sama kunyit instan. Oke. Jadi iya jatuh bangun lah, begitu kira-kira. Kemudian terakhir saya survei lagi di pasar, waktu itu sebelum Porong Lapindo terjadi peristiwa Lapindo. Salah satunya karena saya juga survei di pasar Porong waktu itu. Jadi saya survei, saya produk apa yang kira-kira sulit didapat di pasar. Atau kalau ada ternyata dia susah cari gantinya. Nah, ketemulah mie telur dengan karakter yang tertentu. Akhirnya saya membuat itu. Yang kedua, survei di supermarket itu ternyata mie sayur hanya ada dari luar negeri. Waktu itu harganya cukup mahal di modern market, gitu loh. Sehingga itu membuat saya untuk wah ini kesempatan pasar gitu loh. Jadi antara mau jualan dulu atau produksi dulu. Kalau investnya kan juga cukup besar kalau mesin mie. Akhirnya ya saya jalani pelan-pelan. Saya jalani pelan-pelan kok makin berkembang. Dulu sehari kerja 3 hari libur, 1 sak belum tentu seminggu. Jadi ya kita telatenin. Waktu itu saya masih kerja. Oh masih kerja juga, jadi belum fokus di benar-benar jadi wirausaha yang full time gitu belum ya Pak ya, masih ada pekerjaan utama gitu ya. Karena bagi saya saat yang paling tepat memulai usaha itu pada saat kita masih punya income yang tetap. Betul. Iya, jadi jangan kemudian resign aja untuk jangan disiapkan dulu dari yang betul Pak itu idenya supaya ada dana talangan ya, supaya ada subsidi silang nanti kalau membutuhkan dana. Apalagi kami kan udah berkeluarga, jadi ada kebutuhan pokok yang harus rutin. Sehingga ini ya dulu itu 100 ribuan lah sebulan saya kasih uang untuk pengembangan ini. 100 ribu sebulan, kemudian kok berkembang akhirnya naik terus. Saya tambahin lagi naik terus. Akhirnya kekurangan ini juga akhirnya keluarga kami libatkan, kayak kakak saya juga ikut urun lah istilahnya. Karena makin besar akhirnya ya rumah juga ikut investasi Pak ya untuk pengembangan. Begitu sudah ada income yang rutin, yang punya ini akhirnya itu dicicil dikembalikan. Kembalikan ke saya lagi, kembalikan ke kakak saya lagi. Begitu lunas ya sudah, sejak saat itu kami semua mengabdi di CV yang kami buat. Jadi ini CV keluarga ya sampai hari ini. Oke, baik Pak. Tadi 2001 mencoba berbagai macam, itu produksi sendiri Pak, biskuit, kerupuk apa tadi, kemudian herbal instan, itu semuanya produksi sendiri? Kebanyakan beli dari pabrik. Oh, reseller iya, ya berarti reseller. ya. Kecuali yang
jahe instan, kunyit instan, sama teh instan itu buat sendiri. Produksi sendiri. Produksi sendiri. Luar biasa. Waktu itu untuk brand-brand, oke, yang ambil di pabrik gitu mungkin di packaging ulang kan, di packaging kembali repackaging. Kemudian sudah ada ininya Pak, nama apa brandnya gitu waktu itu? Waktu itu belum. Belum ya, masih kosongan. Kemudian yang bubuk herbal yang instan. Kalau yang bubuk itu sudah. Sudah ada. Masih ingat Pak namanya apa waktu itu Pak? Waktu itu brandnya Pak, udah ditinggalin ya Skip ya, tapi ini bagian dari sejarah loh bahwa dulu Bapak punya produk instan ya, bubuk instan ya. Yang pemainnya zaman itu juga belum banyak. Kalau sekarang udah banyak, belum ada bahkan belum betul. Ada. Itu brandnya namanya apa ya coba kalau masih ingat? Saya itu Sari Rasa. Sari Rasa, oke. Di domisili di mana Pak waktu itu, masih 2001? Tetap di Sidoarjo. Oh masih di sudah di Sidoarjo ya, oke. Kemudian 2006 proses lah Bapak ini mie ya gitu ya, mie terus produksi sendiri. Ada proses yang namanya trial and error ya Pak, kan karena produksi sendiri betul ya Pak ya. Jadi modal awal itu dibuat untuk riset, untuk bikin mie-nya yang kadang gagal, kadang jadi pasti ada begininya Pak ya. Boleh Pak diceritain dulu gimana, apakah Bapak belajarnya itu dari mana? Apakah memang ada dari keluarga turun-temurun sudah memang bisa membuat mie atau dari mana belajarnya? Jadi kebetulan kalau hasil surveinya itu kok ketemunya mie. Baik. Yang dibutuhkan. Dan kebetulan juga saya latar belakangnya dari perusahaan mie. Nah itu dia. Jadi bukan karena saya bisa mie terus saya membuat, enggak. Tapi memang buktinya sebelumnya saya kan nggak pernah nyoba mie. Padahal saya ada di perusahaan mie. Tapi begitu survei lebih dalam kok ternyata yang dibutuhkan masyarakat ini yang kira-kira laku mie. Secara kebetulan saya orang mie. Gitu loh. Jadi udah 13 tahunan lah. Waduh. Saya di perusahaan mie. Tinggal explore aja, bikin resep yang disesuaikan sama riset pasarnya atau segmen yang dituju sama Pak Ageng gitu ya. Trial error dari sisi bahan, dari sisi mesin kita trial error. Karena begitu di pasar, saya kan suka keliling ke dalam pasar nih. Karena udah sering akhirnya sama bakul-bakul itu ya makin kenal. Pak gimana, kapan? Kok cuma tanya-tanya aja gitu. Karena mana produknya? Pasar banyak ya Pak, persediaannya ya. Saya bilang ya nantilah, ini pabriknya lagi dibangun, saya bilang gitu. Oke, jadi awal itu memang sudah langsung ada mesin ya Pak ya? Saya dari sekian part mesin itu cuma beli satu alat. Yang dari bagian dari mesin mie itu saya cuma beli satu. Waktu itu harganya 3 juta. Wah, lumayan ya Pak. Tahun 2006 3 juta itu mungkin sekarang setara 30 jutaan lah ya. Cuma kalau alat itu dipasang di mesin ya digerakkan dengan dinamo. Kalau ini kita ongkel. Jadi sebenarnya untuk memproduksi mie itu ada alatnya itu 4 mesin ya. Iya ya Pak ya. Tapi yang digunakan oleh Pak Ageng di awal baru mampunya 1 mesin dulu waktu itu 2006 ya. 1 mesin pun enggak lengkap, hanya bagian pemotongnya aja. Jadi yang semuanya handmade semuanya ya Pak ya. Saya kan butuh ngasih contoh ke pasar. Iya betul. Jadi saya harus bikin. Betul. Jadi saya janji ke pasar itu membuat 1 bal aja hampir seminggu waktu itu. Karena produksi sendiri juga. Iya, ini gagal, timbang gagal lagi sampai saya yakin itu bisa dibuat sampel. Saya bawa-bawa bukan dijual. Ini loh nanti, ini loh nanti. Lihat ya. kasih lihat aja. Kasih lihat untuk sampel. Oke, baik. Yang dibuat pertama kali berarti mie telurnya ya Pak ya? Mie telurnya. Mie telurnya dulu. Berapa lama sampai akhirnya muncul tahun berapa akhirnya mie sayur ini yang memang dulu susah ya didapatkan di Indonesia. Kalaupun ada itu impor kayaknya ya, impor dan itu mahal sekali, eksklusif banget dan pasarnya belum ada karena dulu kita masih belum aware sama yang namanya kesehatan kalau sekarang orang sudah cari semua. Nah itu yang mie telur itu jalan berapa lama dulu, kemudian apakah brandnya juga sudah Zumami dari awal, terus kemudian tahun berapa mulai ada mie sayur? Brand awal memang Zumami, semuanya Zumami, terus setahun kemudian baru kami melaunching mie sayur. Kebetulan ada perusahaan yang concern ke makanan sehat waktu itu. Sehingga saya membuatkan untuk perusahaan tersebut. Oh baik. Gitu.
Karena pengalaman 13 tahun tadi ya. Jadi harganya juga itu bentukan baru. Oke. Waktu itu saya jual sekitar 6.500 yang 200. 2007 ya berarti? Ya, yang 200 gram. 200 gram berapa Pak? 6.500 harga pabrik ya. Memang mahal sih ya kalau mie sayur dulu. Nah, akhirnya kok mahal banget. Saya tanya, coba sih kalau ada referensi kompetitor gitu loh. Seperti apa contohnya bawa ke sini nanti kita matching. Ternyata dari beliau mereka juga nggak ada. Yang ada kalau dari Bapak harga segitu, saya masih ingat di tahun itu memang ada impor. Itu harganya juga udah 20.000 something ke atas tuh mahal. Paling murah itu waktu itu di supermarket 13.000. Paling murah. Jadi saya udah hitung kira-kira kalau dari pabrik harga 6.500 nanti ke modern market ke ini turun, paling ya mungkin 10 ribuan lah sampai di end user customer gitu loh. Waktu itu gitu, saya kasih saran begitu. Sudah murah itu di tahun Nah ternyata sekarang dia jual juga 35.000. Oke. Di modern market sekarang ini 35.000. Betul. Tapi pasarnya sudah banyak ya Pak ya. Nah itu dulu bagaimana Pak prosesnya mie sayur? Apakah sama dengan mie telur untuk produksinya atau memang ada bahan-bahan khusus yang sebenarnya yang bikin mahal dari mie sayur ya, di samping memang produknya jarang ada yang punya, itu apa Pak dari proses produksinya? Apakah ada bahan yang berbeda? Iya, jadi kami ini concernnya adalah kalau kita bilang mie bayam, itu yang datang ke kami membeli bayam beneran. Kalau mie ubi ungu, ya ubi ungu betulan yang kita segar gitu loh, yang kita beli, yang kita proses. Jadi kita natural and fresh. Jadi tidak memakai powder-powder yang sudah dipoderkan atau meskipun natural ya. Yang instan ya, enggak ya, semuanya organik dari itu ciri khas kami sehingga prosesnya juga penanganannya berbeda. Baik. Misalnya bit merah. Bit merah itu seperti bengkoang ternyata. Waktu itu kita tidak bisa ngolah, digodok nggak mateng. Terus diperas juga susah gitu loh. Jadi butuh trial warnanya supaya tetap konsisten. Itu keunikan dan kelebihan dari mie sayur karena kita juga harus menjaga nutrisinya kan. Benar. Gitu. Nah, untuk di awal tadi kalau boleh tahu Pak, berarti dari mie telur yang modal yang Bapak keluarkan untuk bisa menjalankan bisnis ini di awal dulu berapa Pak? Masih ingat? Dulu itu kan misalnya kita beli 2-3 sak lah, saya rasa enggak ada 1 juta. Enggak ada 1 juta ya, itu untuk berapa kilo mie Pak yang diproduksi? Kalau dari dulu ya sekitar sehari cuma 10 kilo nggak nyampe ya. Tapi setiap hari produksi? Kalau 25 kilo ya 3 hari kemudian libur. Baik, yang tadi dibilang itu karena produksinya sekian banyak. 3 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari kerja. Karena masih kerja juga ya Pak? Berarti Pak Ageng berhenti untuk dari kerjaan utama kemudian fokus di mie tahun berapa berarti Pak? Ya 2006 itu. Langsung ya berarti ya, bikin dulu ya, dulu setelah. Jadi kalau mungkin gini ya, 2006 itu nol banget, mungkin sekitar nol bangetnya mungkin awal ya. Terus di akhir 2006 saya resign. Karena sudah tahu nih jalannya mau kemana dan mau ngapain. Baik. Nah, kapasitas di awal kurang lebih dari 1 juta bisa jadi 25 kilo ya. 25 kilo mie gitu. Masih ingat kemasannya seperti apa? Karena kemasan dulu dan hari ini beda ya Pak. Kalau hari ini kan kemasan sudah bagus-bagus gitu ya. Kalau zaman dulu ketersediaannya juga terbatas. Mie-nya kalau yang mie telur, Pak, awal kemasannya seperti apa Pak? Dulu itu pakai kertas. Kertas? Iya. Terus pakai plastik polos. Tahu saya gambarannya, plastik polos bening kira-kira seperti ini yang ada di belakang, betul Pak? Iya betul. Ini kemasan lama ya sampai sekarang? Ini dulu ya dari dulu seperti ini, cuma dulu itu kertas. Yang merah itu kertas. Jadi kertas dililitkan di. Yang ini udah printing ya? Iya. Nggak kelihatan saya. Yang ini udah printing, yang dulu berarti kertas dilingkarkan di plastik, kemudian itu dimasukkan ke plastik.
baik. Kemudian disil manual. Oke, dan memasarkannya dulu ya itu ya berarti Bapak sendiri ya semuanya dari ke customer end user langsung ya berarti dulu di awal ke pasar dan lain sebagainya. Iya, jadi saya dulu memasarkannya ada dua, satu di pasar tradisional, kedua di apa ya, bukan restoran, warung ya, warung tapi yang terkenal. Salah satunya warung PLN Sidoarjo. Itu Cak To namanya. Depot-depot gitu ya Pak? Ya depot. Pada saat itu dia sudah punya depot itu selama 30 tahun lebih. Wow, legend depotnya berarti udah ya. Itu yang saya ini. Di sana juga kebetulan tempat berkumpulnya para jemaah haji, komunitas. Jadi kalau dia bisa menerima produk saya lebih mudah untuk promosi ke warung-warung yang lain. Betul, karena yang legend aja pakai, masa Anda nggak pakai gitu ya. Nah, ini Sobat KUKM, Pak Ageng CV Indigo ini juga sudah dapat banyak penghargaan dari perjalanan 2006 lah ya, boleh dibilang dari 2006 sampai hari ini. Ada beberapa penghargaan, satu diantaranya kenapa sampai Pak Ageng bisa ada di sini bersama saya adalah tahun kemarin ya, baru aja tahun kemarin betul ya, 2023 ini satu di antara pemenang dari UKM berprestasi yang diadakan oleh bidang pemasaran, betul ya Mas Danis? Bidang pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Aduh, ini nggak main-main loh Pak, karena Jawa Timur semuanya. Boleh sedikit aja diceritain gimana dari awal masukin daftarin produk, kemudian itu ada proses kurasi ya? Itu harus ini, kemudian apa saja yang biar Sobat KUKM di rumah yang mungkin juga punya usaha atau UMKM juga, kemudian mie juga usahanya paham gitu. Dokumen apa saja yang disiapkan atau legalitas apa saja yang disiapkan, dan waktu itu prosesnya bagaimana sampai akhirnya bisa masuk ke jadi pemenang. Jadi saya dulu kan awalnya di Disperindak, terus ke Dinas Koperasi. Nah, waktu itu ada tawaran gitu loh. Saya bilang apa layak enggak ya gitu loh. Karena ini mewakili Jawa Timur. Saya sudah akhirnya mendaftar, saya pernah sempat bilang, "Bu, saya mundur aja." Kenapa, Pak? Nah, khawatirnya nanti enggak layak gitu loh. Kalau enggak layak kan kasihan Sidoarjonya mewakili kabupaten. Oke. Akhirnya saya diwawancara ulang, enggak kok ini pantas layak kok. Ya udah saya ngikut aja, ya bilang gitu. Bentukannya waktu itu yang didaftarkan masuk untuk ikut lomba yang mana produknya Pak? Ya semua ini. Semua ini? Ya kecuali yang ini. Ya. Ini kan ini waktu nanti. Ini belum ada, sama ini belum ada. Nanti yang ada di depan ini saya spill satu-satu ya seperti apa. Nah kemudian legalitas apa saja atau dokumen apa saja? Semuanya dokumen yang kita punya. Apa saja Pak? Jadi legalitas, kan secara umum kalau legalitas itu legalitas produk sama legalitas perusahaan. Ya kategorinya dua itu. Di dalamnya, kalau kategori perusahaan itu ya NIB, SIUP, NPWP, izin lokasi banyak. Ya kalau sertifikasi produknya ini ya halal, MD, kemudian pokok dari dinas atau dari BPOM, kemudian ada HCCP, kemudian waktu itu hanya itu. Yang terakhir ini kan kita dapat ISO 22000 baru 2 bulan yang lalu. Baru banget, luar biasa legalitasnya ya, lengkap ya. Makanya itu semua yang dibawa untuk bisa modal jadi ekspor ya. Nanti kita cerita juga yang ekspor bagaimana. Nah, HACCP sudah dapat. Itu tuh pasti ada cerita unik tuh di situ. Karena kan banyak ya ini penilaiannya itu banyak ya, dapurnya dilihat, semua proses produksinya dilihat. Ada cerita Pak, boleh sharing sama Sobat UMKM, karena beberapa UMKM yang berhasil untuk mendapatkan HACCP punya ceritanya masing-masing. Waktu itu seperti apa Pak? Apakah harus aku harus ngerombak ini Mbak dapur gitu ya, harus ngerombak tempat produksi dari yang sebelumnya mungkin dinilai masih belum proper sampai akhirnya harus saya perbaiki dan mengeluarkan biaya untuk bisa jadi mendapatkan sertifikasi HACCP. Memang HACCP ini
mungkin biaya sertifikasinya enggak begitu ini ya. Tapi kadang-kadang yang membuat biaya membengkak itu karena layoutnya enggak benar, kemudian sekat-sekat ruangannya, flow-nya enggak benar, itu harus diperbaiki semua. Ngalamin juga ya, ya Pak? Ya untung waktu itu kami sudah MD, sehingga ya tetap aja, tapi itu tetap makan biaya, apalagi di makanan ini kan butuh metal detektor. Nah, metal detektor itu ya harganya yang mahal juga gitu loh. Dan harus disediakan ya Pak ya? Ya, karena demi keamanan pangan, kalau itu kan kita bisa menjamin bahwa produk kita bebas dari cemaran logam. Betul. Sehingga pakai metal detektor. Ya beli nyicil gitu loh. Pak Agung dari tadi merendah terus ya. Oh, udah besar punya dari 2006. Jadi ya memang harus ada investasi lah Pak ya, itu bagian dari investasi dan modal ya untuk bisa mengembangkan produknya lebih ini lagi. Nah, pemasaran kalau dulu tradisional masih ketemu sama end user, kemudian seiring berkembangnya zaman ini kan sudah ada digital Pak ya, tahun berapa? Nah, ini nih saya mau tanya, varian minyak ini ada apa saja? Yang mie telur seperti ini? Ya betul ya Pak ya. Kemudian ini ada varian ubi ungu. Ini yang mie instan langsung makan ya Pak ya? Iya. Mie instan langsung makan ya, ada bumbu di dalamnya. Ya, seperti mie instan layaknya, dimasak langsung. Kasih bumbu. Gitu. Ada bumbu. Kemudian yang ini sama ya, tapi ini cup ya. Cup. Nah, kalau dulu di awal packagingnya apakah seperti ini Pak? Kalau yang mie instan ini sudah langsung seperti ini. Ini dari tahun berapa? Kalau yang gramasi ini ya, kalau gramasi yang besar, itu ya pakai kertas masih. Masih ya? Karena ada yang 200 gram. Tahun berapa berarti ganti kemasan jadi yang sekarang, atau melewati berapa ganti kemasan? Kita tiga kali. Tiga kali ganti kemasan, dari yang plastik ke kertas, kemudian print. Kemudian print. Kemudian yang ini ya, ini yang terakhir. Kemudian ini sekitar sebetulnya dihitung belum lama ya, mungkin 5 tahunan terakhir ya. Yang ini ya Pak ya? Jadi dulu itu hanya ada varian mie telur, kemudian mie sayurnya bentukannya juga sudah ini ya, langsung mie instan ya? Yang 200 gram itu tanpa bumbu. Kemudian yang ini pakai sayurnya, bumbu. yang ini pakai bumbu. Ini tahun berapa mulai ada yang instan? Instan 4-5 tahun yang lalu. Cupnya juga ya? Cupnya tahun lalu. Oh, cupnya baru. Wah, ini produk varian baru, sobat KUKM, nanti tak spill ya. Nah, selain UKM berprestasi juga udah beberapa kali ikut misi dagang, kemana saja Pak? Nggak gampang loh ikut misi dagang dari Dinas Koperasi dan UKM. Banyak macam-macam, ada dari perbankan. Kemana aja Pak sudah ikut? Itu ke Kanada. Produknya aja apa sama orangnya Pak yang ikut misi dagang? Karena kan ada yang produknya aja dibawa, kemudian ada yang orangnya juga difasilitasi. Rata-rata ya dua-duanya ya. Baik, sama ini, orangnya gitu ya untuk bisa menjelaskan produknya bagaimana. Ke Rusia, kemudian ke Singapura, Malaysia. Gitu. Setelah semuanya legalitas dipenuhi, boleh Pak sharing juga sama sobat KUKM gimana dulu awalnya bisa sampai ke global, ekspor pertama kali ke negara mana Pak? Gini. Dan ceritanya ini gimana? Kalau misalnya berbeda dengan lokal ya. Kalau lokal, saya ini kan nggak bisa jualan. Jadi yang saya lakukan di awal itu hanya, produk saya bisa diterima, produknya. Gitu. Langkah kedua, saya menunjuk distributor. Jadi yang jualan mereka. Dengan syarat-syarat tertentu, misalnya di distributor ini harus punya gudang, harus punya armada, punya tim sales, punya dagangan lain, seperti itu. Jadi mereka yang menjalankan dengan syarat-syarat itu tadi, sehingga kami tidak ada aktivitas menjual langsung. Mereka lebih ahli, mereka lebih pintar menjual daripada Bapak kami. Produksi aja gitu ya Pak ya. Jadi kita coba sharing profit lah. Daripada saya menjual sendiri, saya harus belajar
seperti mereka. Memasarkan butuh tim lagi. Iya, dan expertnya bukan ke sana kan saya. Kalau mereka kan mungkin sejak bayi udah kebiasaan dagang sama engkonya sama apa ayahnya gitu ya. Betul. Itu udah ini banget gitu loh. Nah, kita bekerja sama dengan mereka gitu loh. Nah, sehingga sampai sekarang nih, Mas. Sekarang saya juga enggak punya tim armada. Enggak punya sales. Jadi punya tim sales, enggak punya khusus armada. Diproduksi saja ya, Pak ya. Itu banyak mangkas biaya. Baik. Karena belum tentu kita bisa menjual dengan baik. Gitu loh. Misalnya ini ya, Pangkalan Pun ya udah 1 orang, Solo 1 orang, Jawa Tengah. Bali 1 orang, NTB 1 orang, Lampung 1 orang. Iya. Kurang lebih gitu. Memang ketentuannya gitu Pak, di tiap daerah nggak ada 2 distributor, hanya 1 saja? Hanya 1, itu sudah cukup membuat kewalahan produksi. Waduh, coba kita tanya nanti kalau dulu awalnya 25 kilo, hari ini udah berapa yang dihasilkan atau diproduksi kapasitasnya. Setelah itu pemasaran kan sekarang digital Pak ya? Iya. Selain di sosial media untuk membantu promo para distributor juga mengenal produknya, karena Bapak nggak menjual langsung, kemudian ada di marketplace juga. Nah ini sosial media dan marketplace itu kan bagian dari pemasaran. Yang pegang dari timnya Bapak atau? Iya. Jadi kalau untuk yang mie sayur ini atau lebih tepatnya era yang mungkin 5 tahun belakangan ini, ini kan sudah berbeda. Bukan tradisional sales seperti yang dulu-dulu. Jadi itu saya melibatkan pihak luar. Dan melibatkan anak-anak saya. Karena ini memang usaha keluarga ya, bisnis keluarga yang dibangun. Jadi bagaimana membangun jaringan lewat sosial media, marketplace. Kita juga banyak mengikuti seminar-seminar. Kita beberapa beli tools-tools untuk istilahnya melipat gandakan pelanggan. Jadi kita banyak belajar hal baru, baik saya maupun tim. Kalau IG dulu memang kita full di luar, itu berbiaya 1 bulan sekian gitu ya. Itu mulai semuanya lah, mengelola semuanya. Nah sekarang kita udah ada tim sendiri untuk mengelola itu. Wah lebih enak sekarang ya, dan dipegang oleh tim yang keluarga sendiri sekarang lebih enak. Tadi saya nanya yang ekspor Pak, tadi udah dijelasin kalau di lokal distributor ya yang jalan. Nah gimana sampai akhirnya sekarang sudah global nih, sudah ekspor. Yang misi dagang tadi udah disebutin ke negara mana aja. Yang ekspor sekarang, yang melakukan ekspor berarti bukan dari distributor ya, dari Bapak sendiri ya? Itu bagaimana ceritanya, ketemunya bagaimana sampai bisa ada akses untuk bisa ekspor keluar dan sudah ke negara mana aja? Jadi awalnya saya ngikuti kelompoknya Dinas Perindustrian Sidoarjo. Beberapa 2 kali pertemuan saya bertemu dengan Export Center Surabaya. Dari sana terus ada business matching, dilanjutkan terus kok ini sangat kuat permintaan untuk mie ini, sehingga langsung mungkin di tahun yang sama. Tahun berapa Pak? Tahun 2021. Itu akhirnya ada saya ikut penandatanganan MOU waktu Trade Expo Indonesia 2021. Waktu itu bulan September kalau ya di sana ketemu dengan buyer dan menandatangani MOU pembelian mie waktu itu yang dipilih mie telur. Mie telur ya, karena di negara mana Pak awal? Di Jeddah, sampai sekarang Jeddah. Di Jeddah ya sampai. Untuk ekspor pertama Pak, berapa kapasitas yang diminta Pak pada saat waktu itu September sampai Desember harusnya 8 kontainer. 8 kontainer, 8 kontainer. Harusnya, tapi saya cuma bisa 2 kalau saya memenuhi 2. Akhirnya kontrak direvisi di bulan Januari.
Januari 2022. Ya, 2022. Itu sejumlah 37 kontainer sepanjang tahun. Lagi. Wow. Ya. Sampai sekarang Pak ya? Desember, ya. Sampai itu tiap tahun kita tapi ya enggak pernah mencapai dari apa yang diminta. Saya paling sebulan 1 kontainer 40 high tube itu. Oke, boleh tahu kendalanya Pak atau memang ya sudah kemampuan kita segini aja nggak? Ya. Atau boleh tahu kendalanya kalau dulu kan tim keluarga ya Bapak dan keluarga gitu. Hari ini dulu tim berapa sih Pak kalau Bapak sama keluarga yang produksi? Dulu ada berapa orang untuk diproduksi dan saya hari sendiri ini ada sama berapa ibu. banyak? Waktu itu anak-anak kan masih SD, SMP. Iya. Kalau hari ini ada berapa banyak karyawan atau tim yang bekerja di produksi? Kalau per hari ini ada 88 orang. Wow, 88 orang. Dan permintaan pasar yang lokal, sebentar saya mau bandingin. Kalau yang lokal itu berarti permintaan pasar itu berapa Pak hari ini kalau Jadi kalau kapasitasnya? Total per hari itu kan kami 2,8 ton per hari. Oke, 2,8 ton. Iya, paling kalau ekspor ini 1 bulannya 20 tonan. 20 bagi 25 berapa sehari berarti kan? Oke. Berarti sisanya adalah bagiannya distributor di lokal ya. Dan itu kesempatannya masih besar sekali untuk. Oh iya Pak. Iya kan saya juga harusnya 3,3 kontainer. Oke, berarti harusnya yang tersisa itu belum ada yang ngisi Sobat KUKM ya. Jadi kalau ada yang mau dan kok Delala sekarang lagi merintis usaha itu boleh diskusi, konsultasi sama Pak Agan, siapa tahu bisa kerjasama dan kolaborasi bareng untuk bisa memenuhi target yang tadi ditentukan di ekspor ya. Masih sisanya buahnya, berarti celahnya masih sangat banyak untuk bisa dikembangkan lagi. Kapasitas ya kami udah untuk sekarang ya sudah bisa dibilang hampir full lah, karena sudah 3 shift, sudah tidak pernah libur kecuali tanggal merah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Udah boleh dibilang udah pabrik nggak sih Pak? Udah jadi pabrik ya hari ini ya? Mungkin insya Allah ya. Sekian orang ya. Oke. Nah, untuk pemasaran yang hari ini Pak, ini kan selain distributor, ternyata Sobat KUKM ini ada juga ini repackage, konsep pemasarannya maklun ya berarti Pak? Iya. Maklun ya? Iya. Hari ini udah berapa tahun ini kita mengenal konsep pemasaran maklun ya. Ini salah satunya, satu di antaranya Sobat KUKM. Jadi kalau Sobat KUKM hari ini itu semua orang sudah ada pergeseran ya, nggak perlu produksi, yang produksi serahin ke orang-orang seperti Pak Ageng begini. Tinggal kita repackage dan kita punya legalitasnya plus brandnya, nama brandnya atau bentukan kerjasamanya beda-beda sih ya. Kalau yang Pak Ageng ini untuk teman-teman atau Sobat KUKM yang ingin maklun seperti apa Pak bentuk kerjasamanya kalau ada yang ingin maklun? Ya, sebetulnya ini lebih mengarah ke private label, artinya hak mereknya punya si rekan kami, tapi produksinya di tempat kami. Nah, terkait dengan pembiayaan biasanya kemasan itu yang membiayai pihak private label. Jadi kalau selebihnya dari kemasan itu dari kami. Kemasan itu ya karton ya biaya plastiknya. Kalau soal teknis pengadaan karton, teknis pengadaan ini kami uruskan sampai kita bungkus menjadi seperti ini, itu kewajiban kami. Baik, seisinya ya Pak ya. Tapi untuk legalitas dan lain sebagainya, untuk terutama merek itu harus punya dia sendiri. Kalau legalitas nanti dari pihak kami yang ngurus. Bisa ya, karena bentukan atau konsep atau kerjasama rulesnya itu beda-beda ya. Karena itu kan masing-masing perusahaan bagaimana untuk kesepakatan kerjasamanya. Wah lucu sekali, ini kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dibantu untuk desain ya, ditawarin seperti ini mau nggak? Ini namanya Ohanami dari mana nih Pak? Kalau yang partnernya yang ini yang Jakarta. punya? Oh Jakarta.
Ini lucu banget. Ini stok untuk anak-anak ya di bulan Ramadan, boleh loh. Nanti DM aja, nanti kita kasih nomor akun sosmednya Mizumami dan marketplace-nya bisa didapatkan di mana saja. Tapi ini mungkin juga sudah ada ya di marketplace ya Pak ya? Ada. Dari pihak orang Jakarta. Ini baru nanti secara nasional di bulan 2 bulan lagi. Itu secara nasional udah beredar. Oh, artinya di toko-toko besar kita sudah bisa dapatkan Ohanami ini ya? Iya. Oke, kalau untuk yang Zumami Pak, ini kita bisa dapat di mana saja yang instan? Karena, wah ini kok ya pas banget sih ya, berapa hari lagi ini kita Ramadan. Semoga ini YouTube-nya juga yang ini, episode ini sudah bisa tayang sebelum Ramadan. Sehingga yang membutuhkan mie, tidak hanya mie dengan brand yang itu saja ya, yang sekarang sudah banyak bertumpuk itu. Tapi Sobat KUKM juga bisa mencoba ini karena ini bahannya alami. Jadi tadi udah dibilang sama Pak Agung, kalau mie telur ya mie telur gitu ya. Kemudian mie yang sayur ada beberapa sayuran dan bener-bener sayurnya. Jadi kalau bayam ya udah ini mie-nya bayam semua. Kemudian kalau ubi ini bener-bener yang ubinya langsung. Sampai tadi diceritain, nah ini yang mungkin langka ya, bit merah. Ada yang tahu? Nggak semua orang tahu bit merah ya, masih ada beberapa yang nggak tahu bit merah itu bentukannya seperti apa. Padahal kalau di pasar sudah ada sekarang ya. Udah ada yang jual beberapa ya Pak ya, kalau yang di pasar itu. Bit merah ini manfaatnya juga banyak banget. Jadi kalau ada yang punya keluhan-keluhan, sambatan-sambatan sakit yang kemudian pakainya buah bit merah gitu ya, ya ini dia. Ini aja dikonsumsi ya. Bisa di stok untuk Ramadan ya Pak ya. Ini yang paling dicari karena kalau sahur itu aduh repot ya kalau harus masak. Ibu-ibu udah ngantuk nyiapin ini aja di stok. Ini tak kasih tahu ininya. Akun sosmednya jadi bisa DM atau boleh share ada nomor WA marketing atau apa Pak yang bisa langsung, karena biasanya kalau di medsos nunggu dibuka dulu DM-nya. Kalau di marketplace juga bisa di Shopee dan Tokopedia, akunnya Zumami Official namanya. Nanti tak sharing lagi. Adminnya ada sudah di sini. Agak ya di sana. Oke. Harga Pak. Wah ini dia. Bentar ini tak ambil dulu, mau tak spill harga Pak. Harga dari mulai kalau harga eceran, harga konsumen ya itu sekitar ini 7.500. Ini 7.500. Kemasannya bagus banget, banget. Dan ini takarannya kita banget ya, perempuan ini ya lucu ya. Ini kemudian cuman yang ini ecerannya 6.250. Oh oke, 6.250 karena ini sayur dan wah ini, nah ini dia mie goreng cabai. Ini senang ya kalau yang anak muda-muda ini yang dicari adalah yang mie goreng cabai. Oke. Ini mie-nya juga sudah merah dari cabai. Oh, mie-nya bener-bener merah cabai Pak. Waduh, ini ya udah kelihatan ya di bungkusnya. Kemudian mie telur ya masih tetap ada. Tinggal nanti dicari saja di akun sosial medianya, ada di Instagram di @mi.zumami, betul ya Pak ya? Kemudian di marketplace-nya ada di Shopee dan Tokopedia, Sobat KUKM, ada di Zumami Official ya, disambung semuanya. Oke, Pak, closing statement hari ini, kalau UMKM ada yang punya usaha serupa Pak, apa yang bisa Bapak kasih masukan ke mereka untuk bisa mengembangkan produknya tidak hanya di pasar lokal, walaupun tadi sudah menyimak obrolan kita ya, udah fokusnya di produksi aja, yang mikirin penjualan biar ada orang lain yang mikirin tuh memotong banyak hal sih memang hari ini ya, dan itu good idea Sobat KUKM. Nah, ada masukan apa Pak untuk Sobat KUKM di rumah yang mulai merintis usaha atau bahkan produknya sama mie? Ya, mungkin berbagi pengalaman aja ya. Bahwa untuk memulai usaha itu mungkin dilakukannya secara non profesional, tapi rule-nya, ketentuannya harus profesional sejak awal. Karena ya supaya jelas, supaya kita bisa concern, itu seakan-akan kita ini bekerja di perusahaan yang memproduksi ini, bukan kita hanya sebagai owner. Karena kalau hanya sebagai owner nanti ambil uang seenaknya, nanti belanja seenaknya, nggak ditulis gitu loh. Tapi kalau secara profesional, layaknya ada pembukuan. Nah itu sangat penting, sehingga pada saat kita nggak pegang uang, ternyata belum tentu itu nggak layak usahanya. Bisa jadi piutangnya bengkak,
sehingga nggak pegang uang, tapi bisnisnya sebetulnya jalan. Nah, pernah saya ngalami, ini mau saya tinggal atau saya lanjut. Nah, begitu dilihat pencatatannya, dirangkai menjadi laporan keuangan, ini bisa menguntungkan. Oke lanjut. Kenapa kok enggak pegang? Tapi utangnya banyak katanya. Oke. Itu yang kadang-kadang enggak disadari. Oke, baik. Mindset ya berarti sudah mulai harus dirubah, apalagi hari ini persaingan ketat sekali. Dan satu lagi, hari ini tuh sebenarnya walaupun persaingan ketat, tapi akses itu terbuka lebar semuanya ya aksesnya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau nggak punya legalitas, banyak dinas yang akan memberikan fasilitasi legalitas terutama di Jawa Timur. Dan cek Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, dan hari ini masih ada poster yang fasilitasi untuk UMKM legalitas. Boleh dicek di sana, jangan sampai dilewatkan karena semuanya gratis diberikan, jadi nggak ada keluhan lagi ya harusnya. Kemudian dari Pak Ageng tadi juga sudah dikasih masukan sama Pak Ageng langsung, hari ini mindsetnya harus dirubah ya. Jadi kalau ingin bisnisnya menjadi besar, effortnya juga harus besar gitu ya. Jangan masih mindsetnya itu masih usaha kecil, semuanya harus dimulai lebih teratur selayaknya perusahaan besar. Manajemennya sudah harus dibuat, semuanya harus tertib dan disiplin. Jadi nanti ketika usahanya ini tumbuh besar atau bahkan ada evaluasi dan monitoring terus sehingga bisa apakah usahanya bisa dikembangkan lebih lanjut atau ada yang perlu dievaluasi gitu ya Pak ya. Pak Ageng kira-kira wah matur nuwun sekali Pak Ageng, statement closingnya oke banget. Saya mau share ke Sobat KUKM dulu, jangan lupa di follow Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ada di @diskop_ukm_jatim. Kemudian ada produk semua UMKM Jawa Timur ada di Instagram @berandajawatimur, di @berandajatim_. Oke. Instagram klinik KUKM Jatim, ini kalau Sobat KUKM ingin ikut pelatihan semuanya gratis ada di sana, dicek aja ya Instagramnya dan di follow loh Instagram @klinik KUKM Jatim. Dan ini studio podcastnya bisa dipakai untuk masyarakat umum terutama UMKM di Jawa Timur, free. Nanti tinggal DM aja ke kita jadwalin atau kita lihat dulu ya, kita kurasi dulu bagaimana produknya dan ingin bikin seperti apa. Kalau ada yang bisa kita fasilitasi dan kita bantu, akan kita bantu. Ini ada di lantai 2 Galeri Batik di Kranasda di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Coworking Space. Di sini Instagramnya dicek dan di follow di Instagram KUKM Space Jatim. Wah banyak sekali yang harus pesan-pesan yang harus saya sampaikan Sobat KUKM. Pak Ageng matur nuwun sangat ini minyak, terima kasih. Semoga Sobat KUKM terbantu ya, dan semoga sudah tayang sebelum Ramadan sehingga bisa diserbu langsung minyak ini untuk stok biar rasanya ndak itu saja. Ini ada yang lebih sehat dari mie instan yang lainnya karena bahannya alami. Gitu ya Pak Ageng. Pak Ageng Sulistiana ini founder dan owner CV Indigo, produknya mie telur dan mie sayur dengan nama merek atau brand Zumami gitu ya. Terima kasih Sobat KUKM, saya Tika Sulistia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ageng, matur nuwun sangat.